Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Pelayan 1 Miliar. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 35, Merajuk. Desis Bella kesakitan. Meskipun terasa sakit, dia memaksakan diri untuk berjalan ke kamarnya yang terlatih. Tetapi sebelumnya, dia mematikan televisi yang sedang menyala. Lebih baik hemat listrik, berhemat itu lebih baik daripada boros, gumam Bella sambil mengambil remote televisi yang ada di mobilnya. Sakit. Ya Allah, tapi aku harus kuat. Demi hidupku sendiri, aku tidak boleh manja. Aku di sini untuk bekerja, bukan menjadi nyonya. Bella bermonolog sambil berjalan dengan kesulitan. Kemudian Bella berbaring di tempat tidurnya. Tetapi hanya beberapa menit kemudian, ia bangun lagi dan mata menatap keluar jendela yang terik. Pikirnya, cucian pasti sudah kering. Sesaat kemudian, Bella turun dari tempat tidur dengan hati-hati, ingin mengambil cucian yang sudah kering di balkon. Untungnya, lukanya hanya terasa sakit tanpa ada darah yang keluar lagi. Sakit seperti ini bisa kutahan, gumam Bella sambil berjalan ke balkon. Setelah itu, Bella membawa cucian yang sudah kering ke ruang tengah dan meletakkannya di dekat meja. Lalu ia menyetrika sebagian pakaian tersebut. Setelah menyelesaikan menyetrika, dia akhirnya bisa bersantai sambil menonton televisi. Namun, perutnya sudah mulai lapar. Jadi Bella berjalan ke dapur untuk memasak makanan untuk dirinya sendiri. Kayaknya enak masak mie dengan sawi dan telur, gumam Bella sambil menatap isi lemari. Bella menyiapkan sawi, merebus mie, dan mengambil telur dan cabai. Mulutku sudah basah sebelum makan, katanya sambil memasak dengan cepat. Dalam waktu singkat, Bella berhasil memasak makanannya dan menikmatinya dengan lahap dan nikmat. Pedas sekali, keluhnya sambil mengibaskan tangan ke lidahnya yang terbakar. Meskipun mencoba minum beberapa kali, rasanya pedas itu tetap bertahan. Bella kemudian berpikir untuk membuat sup telur sebagai makan malamnya. Sekitar pukul 19 malam, Irwan tiba sendirian, tanpa Matteo yang biasanya selalu bersamanya. Bella duduk di depan televisi, heran melihat Irwan datang tanpa Matteo. "Kenapa kamu sendirian? Di mana Matteo?" Bella bertanya sambil mencari-cari keberadaan Matteo. Irwan membuka jasnya. "Selamat malam, Nona. Saya membawa makan malam untukmu," kata Irwan sambil menyodorkan kantong yang dia bawa. "Apa ini?" Bella menatap kantong yang dibawa Irwan. "Untuk makan malam Anda, Nona," kata Irwan sambil duduk di sofa. "Tapi, aku sudah makan, Tuan. Aku membuat sup telur tadi." Bella menunjuk ke dapur. "Telur apa yang kamu sup, Nona?" tanya Irwan sambil tersenyum. Itu tadi. Bukan telur cicak. Hehehe, saya memasak telur ayam saja, Tuan. Lebih baik daripada membuang-buangnya, jawab Bella sambil menggelengkan kepala. "Siapa tahu telurnya punya tuan muda," goda Irwan sambil tertawa. Bella mengangkat alisnya. "Tentu saja tidak. Telur ayam itu ada di dalam lemari pendingin," kata Bella sambil menunjuk ke arah kulkas. "Baiklah, lupakan itu saja. Ayo, mari makan, Nona. Saya membawa sate ayam dan kambing. Apakah Anda suka dengan ini semua?" tanya Irwan sambil memandang Bella dengan lembut. Tentu saja saya suka, tapi saya sudah makan sebelumnya. Tapi, baiklah, saya akan makan lagi. Agar lebih gemuk, bukan?" Bella membuka bungkusan sate tersebut. "Ya, agar Anda lebih gemuk. Jangan terlalu kurus seperti sekarang," kata Irwan sambil mengambil piring dan minuman untuk Bella. "Tuan, Anda belum menjawab pertanyaan saya tadi. Kemana Tuan muda pergi? Mengapa dia belum pulang?" tanya Bella lagi, yang sebelumnya tidak dijawab oleh Irwan. "Oh, Tuan muda sedang bertemu dengan kekasihnya," jawab Irwan sambil meletakkan piring sate. "Kekasihnya? Apakah Tuan muda juga galak pada kekasihnya itu?" tanya Bella sebelum menggigit sate. "Hahaha. Tidak sama sekali. Jangan pikirkan itu sekarang. Nona, nikmati makanan Anda supaya bisa gemuk,"
kata Irwan, mendorong Bella untuk makan lebih banyak. Bella terdiam, merenung, entah apa yang ada dalam pikirannya saat itu. Yang pasti, dia berhenti mengunyah sejenak. Sayangku, kita tidak akan makan malam bersama, tanya Matteo dengan lembut sambil mengelus rambut kekasihnya yang berambut pirang. Aku malas. Aku sedih. Apa kamu masih mencintaiku? Apakah kamu masih sayang padaku? Tanya Sunny dengan nada sedih. Siapa yang tidak mencintai bidadari sepertimu? Aku sangat mencintaimu. Jangan bilang seperti itu. Ya, kata Matteo sambil menatap penuh kasih pada wajah merajuk Sunny. Matteo mengubah posisinya untuk berhadapan dengan kekasihnya. Mereka bisa saling memandang dengan jelas. Matteo meraih tangan Sunny dan mencium punggung tangan tersebut dengan penuh kasih sayang. Cuf, mata mereka berdua bertemu dengan rasa cinta yang mendalam. Tetapi sejenak kemudian, Sunny memalingkan wajahnya. Sudahlah. Sayang, jangan sedih seperti ini. Aku merasa sedih melihatmu merajuk seperti ini. Aku bahkan pulang lebih awal dari kantor hanya untuk bertemu denganmu, kata Matteo dengan lembut, mencium lagi punggung tangan lembut Sunny. Sunny membalikkan wajahnya dan menatap Matteo yang kini merajuk pula. Wajahnya tampak ingin mendapatkan perhatian dari Matteo. Aduh, kamu ini. Wajahmu lucu saat merajuk seperti ini, ujar Sunny sambil mencubit lembut pipi Matteo dan tersenyum manis. Nah, begitu dong. Senyummu itu cantik, kata Matteo sambil tertawa dan mencium pipi Sunny dengan singkat. Seharusnya aku yang marah. Tahu, kamu mengabaikanku dan membuatku menunggu sepanjang hari, ucap Sunny sambil menggertakkan jari-jarinya di pipi Matteo dengan penuh kasih sayang. Aku minta maaf, sayang. Jangan marah lagi ya, pinta Matteo sambil menyatukan kedua telapak tangannya. Lalu ia mencium pipi dan kening Sunny dengan lembut. Aku akan memaafkanmu, tapi dengan satu syarat, kata Sunny sambil tersenyum. Syarat, apa itu? Tanya Matteo dengan rasa penasaran. Sunny mengangguk pelan sambil tersenyum. Kemudian ia merentangkan kedua tangannya dan meminta dipeluk. Peluk aku. Aku sangat merindukanmu. Matteo dengan senang hati langsung memeluk Sunny dengan erat dan penuh kehangatan. I love you, bisik Sunny tepat di telinga kiri Matteo. I love you too, balas Matteo dengan perasaan tulus. Matteo sangat mencintai Sunny, wanita yang telah lama menjadi kekasihnya, dan mereka berencana untuk menikah setelah Sunny lulus kuliahnya. Bahkan, mereka berencana untuk bertunangan dalam waktu dekat, dan keluarga dari kedua belah pihak sudah setuju dengan rencana tersebut. Meskipun Sunny sebenarnya masih ingin meniti karir di dunia modeling dan desain setelah tunangan, ia merasa orang tua mereka dan Matteo sangat mendesak untuk segera menikah. Mereka berpikir bahwa mereka sudah cukup matang secara finansial dan usia mereka juga telah cukup, jadi mengapa menunda-nunda lagi? Sunny akhirnya melepaskan pelukannya, mencium pipi Matteo sekali lagi, lalu dengan lembut mencium bibir Matteo. Matteo terkejut dan matanya terbelalak ketika mendapatkan ciuman lembut dari Sunny yang tidak ragu-ragu atau malu-malu. Sunny mencium bibirnya berulang kali, semakin mendalam, dan tangannya mulai bergerak dari tengkuk ke pundak Matteo, menciumnya dengan penuh gairah. Matteo, yang awalnya hanya diam, akhirnya membalas dengan penuh hasrat, memegang tengkuk Sunny dengan tangan kekar dan menciumnya dengan penuh cinta. Sesaat mereka menikmati manisnya bibir masing-masing, hingga Matteo menyadari bahwa situasi ini bisa menjadi lebih intens jika tidak dihentikan segera. Dia menyadari bahwa naluri lelakinya mulai mengambil alih. Matteo dengan tegas menjauhkan wajahnya, meskipun Sunny masih berusaha meraihnya. Matteo mengusap bibirnya yang basah dan memalingkan pandangannya dari pemandangan indah di depannya. Sunny merasa sedikit kecewa, tetapi dia mencoba untuk memahami situasinya. Dia tahu bahwa Matteo tidak ingin membuatnya merasa tidak nyaman. Haus, Sunny berkata dengan nada manja, mencoba mengalihkan perasaan kecewanya. Baiklah, akan aku ambilkan minum untuk ratuku. Tunggu sebentar ya, kata Matteo sambil beranjak ke dapur untuk mengambilkan air minum untuk kekasihnya. Kebetulan, asisten rumah tangga Sunny sedang pulang kampung, sehingga rumah terasa sepi. Orang tua Sunny juga sangat sibuk dan belum pulang saat itu.